Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka perjalanan itu, kata Nabi, akan membuat dia mudah mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama atau ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalil ini, sabda Rasulullah ini menjelaskan kepada kita semua betapa mulia dan agungnya dan besarnya keutamaan menuntut ilmu, sehingga mereka dimudahkan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan hal-hal yang disunnahkan ketika mengerjakan ibadah as-salah. Hal-hal yang disunnahkan ketika mengerjakan ibadah as-salah, yang mana sunnah-sunnah salat atau sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mengerjakan ibadah salat, maknanya adalah amalan atau ucapan di dalam salat yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi batalnya ibadah salat, atau hal-hal yang dilakukan atau ditinggalkan tidak mempengaruhi sah dan batalnya salat seseorang. Di samping itu juga, ketika dia meninggalkan sunnah salat, tidak ada keharusan atau tidak diharuskan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Tidak diharuskan menggantinya dengan sujud sahwi. Misal, seseorang ketika hendak ruku
ketika hendak ruku harusnya kan mengucapkan takbir, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Tiba-tiba dia ruku, tidak mengucapkan Allahu Akbar, langsung ruku saja. Dia tinggalkan takbir, mungkin karena lupa, mungkin juga karena sengaja. Sementara takbir perpindahan hukumnya sunnah, maka meninggalkannya tidak merusak solat seseorang. Tetapi jika sengaja dia tinggalkan, pahala solatnya berkurang, tetapi tetap sah solatnya. Dan telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu beberapa sunnah-sunnah perbuatan dan ucapan di dalam solat. Kita masuk yang berikutnya, yang disunnahkan ketika mengerjakan ibadah solat adalah ucapan setelah Rabbana walakal hamd. Ucapan setelah Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Yang mana ucapan setelah Rabbana walakal hamd, bangkit dari ruku. Setelah bangkit dari ruku biasanya membaca Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka ucapan mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, yang diucapkan setelah Rabbana walakal hamd, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bila ditinggalkan tidak mempengaruhi batal atau sahnya salat seseorang. Tetapi ucapan Rabbana walakal hamd, ucapan Rabbana walakal hamd hukumnya wajib. Jadi ucapan Rabbana walakal hamdnya wajib. Adapun ucapan mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ini ucapannya sunnah. Bila ditinggalkan tidak mempengaruhi sah atau batalnya solat seseorang. Jadi solatnya tetap sah dan tidak batal walaupun dia meninggalkannya. Sunnah solat yang berikutnya adalah mengucapkan Allahumma ghfirni warhamni wajburni wahdini warzuqni, yang dibaca ketika duduk antara dua sujud. Allahumma ghfirni warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau doa yang lain. Jadi doa duduk antara dua sujud ketika solat itu hukumnya sunnah. Seandainya dia lupa atau dia tinggalkan, maka tidak membatalkan solatnya dan tidak diharuskan mengganti dengan sujud sahwi. Jadi perbuatan yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi batal solatnya atau sah solatnya. Kemudian yang berikutnya sunnah solat adalah mengucapkan salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Hukumnya sunnah dibaca di tasyahud yang pertama, at-tasyahudul awal. Sunnah hukumnya membaca di tasyahud yang pertama. Jadi antum baca di tasyahud yang pertama, setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau cukup sampai di sana sudah sempurna.
Tetapi kalau ingin menambahkan Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dia bangkit, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian dia bangkit ke rakaat yang ketiga, maka hukumnya sunnah menambah salawat Nabi. Hukumnya sunnah menambah salawat Nabi. Tapi kalau sampai ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hukumnya wajib. Tapi kalau ditambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi salawat Nabi di tasyahud yang pertama, kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah solat seseorang. Hanya saja yang lebih baik di tasyahud yang pertama membaca salawat Nabi. Yang lebih baik di tasyahud yang pertama membaca salawat Nabi. Adapun tasyahud yang terakhir, tasyahud yang terakhir ini sebelum salam, membaca salawat Nabi ini hukumnya wajib, bahkan bisa rukun salat. Jadi bedakan antara salawat Nabi di tasyahud yang pertama dengan salawat Nabi di tasyahud yang terakhir, beda hukumnya. Hukumnya berbeda. Kalau dia tinggalkan di tasyahud yang terakhir, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah, beda dengan tasyahud yang pertama. Tetapi kita sedang membahas sunnah-sunnah salat, bukan rukun, bukan wajib. Nanti setelahnya kita bahas mengenai rukun dan wajibnya. Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah-sunnah salat adalah membaca doa setelah tasyahud yang pertama, bagi yang berpendapat demikian. Tapi kalau dia tidak berpendapat demikian, ya dia tidak menyunnahkan. Karena sebagian ulama berpendapat setelah tasyahud yang pertama disunnahkan berdoa. Misal kita baca salawat sampai habis, salawat Ibrahimiyah di tasyahud pertama, innaka hamidum majid, kemudian dia membaca doa. Mungkin dia baca doa-doa yang sifatnya umum, seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau rabbighfirli wa liwalidayya, atau doa-doa yang lainnya. Disunnahkan berdoa setelah tasyahud yang pertama bagi yang menguatkan pendapat demikian. Tapi kalau dia tidak menguatkan pendapat ini, maka dia tidak berpandangan sunnah. Dia cukup membaca salawat saja atau tasyahud saja, kemudian dia bangkit ke rakaat yang ketiga. Tapi sebagian ulama berpandangan sunnah berdoa setelah tasyahud yang pertama. Sebagian ulama berpendapat sunnahnya. Kemudian yang berikutnya, masih pembahasan sunnah salat, adalah takbirul intiqal, takbir perpindahan. Hukumnya sunnah. Misal dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar, ruku dia. Dari berdiri mau sujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian dari sujud ingin duduk, Allahu Akbar. Dari duduk mau sujud lagi, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau seandainya terlupakan, tidak membacanya karena lupa, maka tidak ada kewajiban mengganti dengan sujud sahwi. Ataupun kalau sengaja meninggalkannya, tidak mempengaruhi sah atau batalnya salat. Hanya saja pahalanya berkurang kalau sengaja, kalau tinggalkan. Makanya kalau bisa jangan sengaja meninggalkan. Kalau lupa dimaafkan. Kalau sengaja meninggalkan, salatnya tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Karena sekali takbir itu besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi takbir perpindahan selain takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah.
Kemudian yang disunnahkan berikutnya adalah membaca ucapan at-tasmi', yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah ini hukumnya juga sunnah. Bahkan sebagian ulama menyunnahkan juga ucapan Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamdnya juga sunnah. Walaupun dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, kita pahami sunnah di sini bukan berarti untuk ditinggalkan. Tetapi kita pahami sunnah di sini apabila terjadi kelupaan. Kalau terjadi kelupaan, beda lupa sunnah dengan lupa rukun. Beda antara lupa rukun dengan lupa wajib. Beda antara lupa rukun dengan lupa syarat sah salat. Itu beda. Jadi tujuan kita membahas ada sunnah salat, ada wajib salat, ada rukun salat, ada syarat sah salat. Tujuannya ketika terjadi kelupaan, dia punya hukum yang berbeda-beda. Dan ini terkadang sebagian dari kita kurang memahaminya, sehingga kalau lupa dipikirnya sama rata. Padahal lupa dalam perkara ini hukumnya berbeda-beda, dan cara penyelesaiannya pun beda-beda. Tetapi di kesempatan kali ini kita sebatas menjelaskan sunnah saja. Sunnah salat. Kemudian yang berikutnya, termasuk sunnah salat adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi ketika salat membaca Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan kaidah tajwid, membaca dengan tenang, tidak terburu-buru, membaca dengan hati-hati sambil memahami dengan tartil. Jadi disunnahkan kalau salat bacanya dengan tartil. Disunnahkan pula ketika salat, sebagian ulama mengatakan mendahului kedua telapak tangan daripada lutut ketika turun sujud. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat kalau turun sujud telapak tangan dulu, baru setelahnya lutut. Ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dan pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah Hambali. Mereka berpendapat kalau ingin turun sujud, letakkan dulu telapak tangannya ke lantai, baru lututnya. Ini sunnahnya menurut jumhur ulama. Tetapi ada pendapat yang lain dalam perkara ini. Maka ini ada silang pendapat. Tapi kita sebutkan di sini ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah. Begitu juga disunnahkan ketika bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat yang berikutnya, disunnahkan bertumpu dengan kedua tangan. Bertumpu dengan kedua tangan disunnahkan. Walaupun ada pendapat yang kedua mengatakan bertumpu dengan kedua lutut. Adapun bertumpu dengan kedua tangan, ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian dari ulama salaf, dan juga pendapat Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau antum ingin mengambil pendapat ini silahkan. Kalau bangkit dari sujud ke rakaat yang berikutnya, bertumpu dengan kedua tangan. Entah itu tangannya ditelentangkan, boleh juga kedua telapak tangannya digenggam. Jadi bertumpu dengan tinjunya. Bisa juga dengan kedua telapak tangan, bisa digenggam bertumpunya. Ini termasuk sunnah salat. Termasuk dari sunnah salat. Dan sunnah salat yang berikutnya adalah duduk
tawarruk, duduk tawarruk pada rakaat terakhir. Dan insyaAllah jamaah faham ya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu biasa yang kita lihat ketika di rakaat terakhir, di duduk tasyahud terakhir, itu namanya duduk tawarruk. Misal kita salat maghrib 3 rakaat, kemudian kita di rakaat yang ketiga selesai sujud yang terakhir, kita duduk untuk tasyahud. Nah, duduk tasyahudnya itu namanya duduk tawarruk, bentuk tawarruk namanya. Bentuk tawarruk itu adalah kaki kiri diletakkan di bawah kaki atau paha atau betis sebelah kanan, dan posisi bagian pantatnya duduk di lantai. Ini namanya duduk tawarruk. Kemudian kaki sebelah kanan diangkat dan jari jemari menghadap kiblat. Ini namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Makanya antum kalau umroh, kalau orang sudah umroh atau haji, rata-rata orang luar negeri itu kalau duduk tasyahud terakhir itu hampir tidak ketemu yang duduk tawarruk. Kenapa? Karena posisi sholat di Masjidil Haram itu sempit seringnya sempit, sehingga kalau dipaksa duduk tawarruk menjepit orang. Maka jangan sampai kita mengamalkan sunnah tapi menyakiti orang. Duduk tawarruk ini, duduk yang agak miring, terkadang terkesan menyender ke kiri. Kalau kita badannya kecil mungkin aman. Kalau badannya gemuk dan di sebelah kiri orangnya kurus, orang sebelah kiri ini bisa terjepit nahan badan kita. Maka kata para ulama, kalau kita paham sunnah solat, kita tidak berlebihan mengamalkannya. Apabila kita amalkan sunnah solat dan ternyata orang yang di samping kita tersakiti, maka yang lebih utama meninggalkan sunnah solat. Karena menyakiti manusia itu haram, dan yang wajib adalah tidak menyakiti orang lain ketika solatnya. Maka kita dapati kebanyakan di Masjidil Haram, orang solatnya itu kalau duduk tawarruk, tasyahud terakhir, itu duduknya iftirash. Maka jangan kita paksakan duduk tawarruk kalau menyakiti orang lain. Karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, andai pun kalau kita duduknya tetap iftirash, tidak tawarruk, itu tidak mempengaruhi sah atau batalnya solat. Tetapi kalau dia tinggalkan duduk tawarruk, karena duduk tawarruk ini agak menjepit orang kalau dipaksakan, maka justru dia berpahala kalau meninggalkan duduk tawarruk ini. Dikarenakan dia khawatir menjepit orang yang ada di sampingnya. Makanya kalau antum lagi sholat, pada prinsipnya adalah tetap menjaga orang di sampingnya, jangan menyakitinya, dan itu pahalanya lebih besar daripada mengamalkan duduk tawarruk yang hukumnya hanya sunnah. Maka ini harus dipahami, sunnah jangan sampai diamalkan sampai menyakiti orang lain yang ada di sampingnya. Kemudian setelah duduk tawarruk, kita disunnahkan berikutnya adalah melihat jari telunjuk ketika bertasyahud. Ketika bertasyahud, berisyarat dengan jari telunjuk, disunnahkan pandangan mata kita ke arah jari telunjuk. Sunnahnya ketika tasyahud, pandangan mata itu ke arah jari telunjuk. Ini sunnahnya. Andai pun kalau ditinggalkan sunnah ini, maka tidak mempengaruhi sah atau batalnya sholat seseorang. Hanya saja kalau ditinggalkan, dia terluput dari keutamaan. Keutamaan mencontoh sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Intinya, setiap sunnah solat yang dilakukan ada pahala tersendiri, walaupun kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi batal atau sahnya ibadah seseorang. Kemudian berikutnya termasuk sunnah solat adalah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Andai pun ada orang solat ketika salam tak menoleh, sah tidak solatnya? Solatnya sah. Kenapa kok tetap sah? Ya karena menoleh itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Seandainya pun ditinggalkan, tetap sah solatnya, tetapi jangan ditinggalkan, agar kita mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah solat. Kalau ditanya kapan menolehnya, menoleh ketika salam dianjurkan tidak seluruh ucapan salam. Jadi ketika membaca Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian baru noleh ke kanan, wabarakatuh. Jadi nolehnya itu bukan di semua ucapan salam, tetapi di ucapan yang pertama wajah tetap ke kiblat, Assalamualaikum wa, ketika baca wa baru noleh ke kanan. Kemudian ketika ingin salam ke kiri, hadapkan dulu ke kiblat, Assalamualaikum wa, kemudian setelah wa baru nolehkan ke kiri. Jadi ketika salam yang benar, kata Syekh Shalih Fauzan, tetap menjaga arah kiblat. Jangan salam itu menoleh dulu ke kanan baru baca salam. Yang seperti ini sesuatu yang meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama tidak langsung menoleh seluruhnya. Jadi tetap dulu baca Assalamualaikum, kemudian setelah baca wa baru noleh ke kanan, kemudian Assalamualaikum, setelah baca wa baru noleh ke kiri. Makanya ini menjaga arah kiblat namanya. Itu namanya menjaga apa? Arah kiblat. Tetapi kebanyakan masyarakat kita yang penting noleh katanya. Akhirnya mereka menoleh dari kata as. Dari as sudah noleh dia. Begitu juga ke kiri, dari kata as sudah noleh. Karena tahunya ya salam tu noleh. Tidak ada ketentuan harus ngadap kiblat dulu. Maka kalau kita katakan apakah sah salat yang langsung noleh dari awal salam, jawabnya tetap sah. Karena memantapkan wajah ke arah kiblat itu hukumnya mustahab. Hanya dianjurkan saja menurut pendapat para ulama. Hanya dianjurkan, tidak mempengaruhi sah atau batalnya solat seseorang. Jadi memang kalau kita memahami sunnah-sunnah solat, ibadah yang kita lakukan itu lebih yakin apakah ini ada kekurangan atau tidak. Apakah kekurangannya sampai pada taraf membatalkan atau tidak, atau hanya sekedar mengurangi kadar pahalanya. Tapi hendaknya kita semua memahami, semakin seseorang mengamalkan sunnah-sunnah salat, semakin dia sempurna pahala yang dia dapatkan. Dan juga Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar pahala solatnya?" Kita kan solat ni semua, tapi kita tidak tahu nih siapa yang paling besar. Begitu juga sahabat tidak tahu siapa pahala mereka yang paling besar solatnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling besar pahala solatnya?" Maka Nabi menjawab, orang yang paling besar pahala salatnya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Jadi selesai salat berzikir, lagi berjalan berzikir, lagi duduk berzikir, lagi baring berzikir. Maka berzikir kepada Allah akan mempengaruhi besar kecil pahala seseorang. Begitu juga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa puasa yang paling besar pahalanya, yang paling banyak berzikir?" "Ya Rasulullah, siapa yang paling besar pahala hajinya?"
umrohnya? Yang paling besar pahala jihadnya? Nabi menjawab, yang paling banyak berzikir. Maka hendaknya kita semua memperbesar pahala salatnya. Yang pertama dengan mengamalkan sunnah-sunnah salat. Yang kedua memperbesar pahala salat dengan cara memperbanyak zikrullah di luar salat. Maka barang siapa yang memperbanyak zikir di saat duduk, berdiri, berbaring, maka pahala setiap amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang yang cuma banyak termenung. Lagi duduk termenung, lagi berdiri diam, lagi tidur diam. Maka yang seperti ini pahalanya lebih kecil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaAllah kita lanjutkan masih pembahasan sunnah-sunnah salat, yang mana sunnah-sunnah salat ini banyak sekali pembahasannya dijelaskan oleh para ulama. Dan insyaAllah kita akan selesaikan di pertemuan yang ketiga insyaAllah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sunnah-sunnah salat. Baru setelahnya kita masuk makruh salat. Apa saja yang dimakruhkan dalam salat, sehingga makruh salat itu akan mengurangi pahala salat seseorang bila dilakukan. Maka hendaknya kita sempurnakan ibadah salat kita semua, dikarenakan salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dan salat itu penentu baik dan buruknya amal seseorang. Selain amalan salatnya ditentukan oleh baik dan buruk dari salat yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang salat yang benar, yang dengannya kita bisa memperindah salat kita di hadapan Allah. Dan juga hendaknya kita berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita dalam ibadah, menyempurnakannya, menutupi kekurangan kita dalam salatnya dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah kami agar bisa senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bantulah kami untuk memperindah salat kami. Yang pastinya memperindah salat dengan belajar, bukan dengan diam-diam tanpa belajar. Semakin seseorang belajar, semakin indah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.